Hey guys, masih di sini di Supermall Karawaci. Gue balik lagi nih hari kedua ya, gue ada di sini karena di sini lagi ada event activationnya Spider-Man No Way Home yang diselenggarakan dari tanggal 3 Desember kemarin sampai tanggal 2 Januari nanti. Nah, untuk menyambut film Spider-Man No Way Home di sini kita bikin segmen baru yang kita sebut dengan Spider-Man Call Back. Di mana kita bakal ngebahas film-film Spider-Man sebelumnya. Di mana episode pertama kemarin kita udah ngebahas trilogi Spider-Man-nya Sam Raimi. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas trilogi tidak jadinya The Amazing Spider-Man karya Mark Webb. Ada The Amazing Spider-Man 1 dan The Amazing Spider-Man 2. So, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Gak ada breakdown, gak ada ini ya. Yaudahlah, welcome to Breakdown Channel Universe. Nah, seri atau film The Amazing Spider-Man ini terbagi menjadi 2 film yang harusnya direncanakan jadi 4 film ya. Dimana ada The Amazing Spider-Man rilis di tahun 2012 dan The Amazing Spider-Man 2 yang dirilis tahun 2014. Film atau seri film The Amazing Spider-Man ini terbagi menjadi 2 film ya, yang harusnya direncanakan itu jadi trilogi bahkan 4 film. Nah, dimana ini terbagi jadi 1 film Amazing Spider-Man pertama yang dirilis tahun 2012 dan The Amazing Spider-Man 2 yang dirilis tahun 2014. The Amazing Spider-Man ini digarap sama sutradara Mark Webb dan dibintangin sama Andrew Garfield sebagai Peter Parker aka Spider-Man. Terus juga ada Emma Stone sebagai Gwen Stacy. Terus ada Campbell Scott sebagai Richard Parker, ada Amber David sebagai Maya Parker, terus ada Sally Field sebagai Aunt May, terus Dennis Leary sebagai Kapten George Stacy dan Chris Cooper sebagai Norman Osborn. Nah, di film ini Spider-Man melawan beberapa villain nih, seperti Lizard atau The Lizard aka Dr. Curtis Connor yang diperanin sama Rhys Ifans. Terus juga ada Electro aka Max Dillon yang diperanin sama Jamie Foxx. Terus juga ada Green Goblin atau Harry Osborn yang di sini ya, bukan si Norman Osborn lagi, yang diperanin sama Dane DeHaan. Terus juga ada Rhino aka Alexei Sistevich yang diperanin sama Paul Giamatti. Nah, beberapa villain ini juga bakal muncul di Spider-Man No Way Home. Nah, kalian tahu ya siapa villain-villainnya dari franchise film ini. Nah, harusnya ada 2 film lagi nih yang bakal dilanjutin dari 2 film sebelumnya. Harusnya ada The Amazing Spider-Man 3 dan juga The Amazing Spider-Man 4. Dimana The Amazing Spider-Man 3 harusnya dirilis tahun 2016 dan The Amazing Spider-Man 4 juga direncanakan rilis tahun 2018. Tapi filmnya di-cancel karena tidak sukses di pasaran. Tidak sukses di pasaran karena tidak memenuhi ekspektasi Sony dan reviewnya jelek nih dari para penonton. Padahal menurut gua karakter-karakter ini lumayan menarik dan berbeda aja gitu. Sebenarnya kalau dibilang suka, gue suka juga sih sama Andrew Garfield sebagai Spider-Man ini, lebih berbeda lah pokoknya. Nah, film Spider-Man ini waktu yang Amazing Spider-Man pertama juga dia head to head sama film Avengers-nya MCU. Makanya pada saat MCU lagi nge-build universe-nya, si The Amazing Spider-Man ini baru bikin, jadi banyak yang suka ngadu lah kayak gitu. Wah, mendingan kita nontonnya MCU aja daripada The Amazing Spider-Man, gak nyambung gitu kan sama universe yang lagi dibentuk. Makanya jadi banyak yang kasih review jelek. Nah, waktu itu juga si Marvel Studios ngerasa kayaknya agak kurang nih universe yang mereka bangun kalau gak ada Spider-Man. Nah, Sony juga mikir kayaknya kalau kita harus head to head gitu kan, sama mengembangkan sendiri karakter Spider-Man ini juga kayaknya bakal kurang gitu kan. Jadi akhirnya ketemulah Sony dan juga Marvel Studios dan akhirnya bekerja sama untuk menggarap seriesnya filmnya Spider-Man nantinya yang bakal muncul di MCU. Yang debutnya itu dimunculkan di film Captain America Civil War. Nah, seperti apa cerita dari 2 film ini, The Amazing Spider-Man dan juga The Amazing Spider-Man 2? Yuk kita recap dulu. Film ini menceritakan Peter Parker yang adalah anak dari ilmuwan Oscorp bernama Dr. Richard Parker dan juga Maya Parker. Mereka berdua ninggalin anaknya yang umurnya baru 4 tahun itu ke paman dan juga bibinya bernama Ben Parker
dan juga istrinya May Parker yang ngerawat si Peter ini sampai dia jadi dewasa. Nah, Richard Parker sendiri adalah seorang ilmuwan jenius yang bekerja sama dengan Dr. Curtis Kanner di Oscorp yang meneliti persilangan genetik antar spesies. Nah, penelitian ini akhirnya sukses ketika Richard berhasil menemukan spesies laba-laba baru bernama Araneus oscorpeus. Ini harus ada oscorpnya ya. Laba-laba yang memiliki unsur radioaktif dan DNA manusia yang dimiliki sama Dr. Richard Parker. Ini spoiler alert nih, harusnya ada di Amazing Spider-Man 2 nih. Oscorp yang mengincar penelitian Richard kemudian berusaha untuk mencuri aset penelitian Richard di rumahnya, yang membuat Richard dan istrinya May Parker terpaksa menitipkan Peter ke Ben dan juga May Parker, Maya maksudnya tadi ya, untuk kabur untuk mengamankan penelitian Richard dan tidak pernah kembali lagi sampai Peter dewasa. Nah, di sekolah Peter dikenal sebagai anak yang kurang populer dan selalu dibully sama Flash Thompson. Peter juga sejak awal naksir diam-diam sama Gwen Stacy, teman sekolahnya yang gak cuma cantik tapi juga jadi anak paling pintar se-Midtown High School. Suatu hari Peter nemuin barang-barang ayahnya dan dari sana dia dapat clue soal orang-orang yang mungkin tahu soal hilangnya orang tuanya, yaitu Dr. Curtis Kanner yang merupakan ilmuwan jenius yang kehilangan salah satu tangannya dia, yang merupakan juga ilmuwannya si Oscorp. Peter lalu mencari petunjuk ke Oscorp dan bertemu dengan Dr. Curtis Kanner. Nah, saat dia mencari petunjuk, Peter digigit sama satu laba-laba buatan Richard Parker yang masih dikembangbiakan sama Oscorp. Setelah digigit sama laba-laba, Peter lalu merasa aneh dengan badannya dan pulang untuk istirahat. Dalam perjalanan, Peter lalu mengalami perubahan dalam tubuhnya yang membuat instingnya semakin tajam, tangannya bisa menempel ke benda, dan juga melompat lebih tinggi dan refleks yang meningkat. Peter lalu mempelajari algoritma buatan ayahnya dan menemui Dr. Curtis Kanner dan membantunya dalam eksperimen persilangan genetika antara DNA kadal dan juga tikus berkaki 3, dan algoritma ini menjadi kunci persilangan genetik ini. Percobaan ini berhasil menciptakan sebuah serum yang kemudian disuntikan ke tikus berkaki 3 dan bisa menumbuhkan kaki keempatnya dengan menggunakan kemampuan gen regenerasi kadal. Karena sibuk membantu Dr. Curtis, Peter jadi pulang malam dan dimarahi sama Uncle Ben. Peter lalu kabur dari rumah dan Uncle Ben mencoba mencari Peter. Nah, seorang pencuri yang sempat bertemu dengan Peter di minimarket tiba-tiba kabur karena mencuri, yang lalu dihadang sama Ben Parker karena memegang pistol dan tanpa sengaja membunuh Uncle Ben. Nah, Peter lalu memburu pembunuh Uncle Ben ini tapi ujung-ujungnya nggak berhasil. Dan momen ini akhirnya justru mengarahkan Peter untuk menjadi vigilante dan mengembangkan suit Spider-Man-nya dari web shooter dan menjadi The Amazing Spider-Man. Di sisi lain, Dr. Curtis Kanner dituntut sama Oscorp untuk menguji coba serumnya ke manusia supaya dia bisa menyelamatkan Norman Osborn yang sekarang lagi sekarat. Kalau enggak, formula serumnya akan diambil alih nih sama si Oscorp. Dr. Curtis yang nggak mau itu terjadi akhirnya menguji coba serum ini ke tubuhnya sendiri yang pada awalnya berhasil meregenerasi tangannya. Tapi efek sampingnya dari formula ini akhirnya justru mengubah Dr. Curtis Kanner menjadi seperti kadal. Dr. Curtis Kanner kemudian menyuntikkan dosis yang tinggi dari serum buatannya yang membuat dia jadi semakin jahat dan berencana buat menyebarkan serum ini ke seluruh New York dan membuat orang-orang jadi manusia kadal sama kayak dia. Nah, untuk mewujudkan tujuannya dan dalam menciptakan dunia tanpa rasa lemah atau tanpa kelemahan. Nah, Dr. Curtis lalu menggunakan Ganali Device, sebuah alat yang bisa menyebarkan vaksin dan antigen dalam skala massal yang di sini dia gunakan untuk menyebarkan serum reptilnya. Gwen lalu membantu Peter untuk menciptakan antidot untuk serum Dr. Curtis dan juga dengan bantuan dari kepala polisi yang juga ayahnya yaitu Kapten George Stacy, Peter akhirnya bisa menggagalkan rencana dari Dr. Curtis Kanner dengan menyebarkan serum antidot lewat Ganali Device yang membuat Dr. Curtis dan juga warga New York yang terinfeksi serum reptil kembali menjadi manusia normal. Sialnya, Kapten George Stacy harus mati karena serangan dari Dr. Curtis. Dan sebelum dia mati, dia berpesan ke Peter yang dia tahu adalah Spider-Man untuk menjauhi Gwen karena dia nggak mau Gwen dalam bahaya, yang membuat Peter akhirnya menjauhi Gwen untuk membuat dia tetap aman. Film kedua, The Amazing Spider-Man 2 yang dirilis tahun 2014. Nah, ini menceritakan Peter yang lulus dari SMA dan tetap menjalankan kehidupannya sebagai superhero, sebagai Spider-Man. Nah, dia putus dengan Gwen dan mencoba buat menjauhinya untuk menepati janjinya ke ayahnya Gwen. Sementara itu, teman masa kecil dari Peter dan anak dari Norman Osborn bernama Harry Osborn yang dikirim ke sekolah asrama sejak umur 11 tahun kembali lagi ke rumah dan bertemu Norman Osborn yang sekarat karena penyakit retroviral hipodysplasia atau goblin disease. Agak ribet ya memang untuk penyebutan namanya ini ya.
Oke, penyakit ini sendiri adalah penyakit keturunan di keluarga Osborn yang menyebabkan penderitanya mengalami kesakitan parah dan mengubah bentuk tubuhnya menjadi bersisik. Dimana selain bersisik, tumbuh juga cakar dan mata yang berubah menjadi warna hijau. Norman lalu memberitahu Harry kalau penyakitnya ini juga menurun ke Harry dan aktif di umur Harry yang sekarang. Sebelum meninggal, Norman mewariskan sebuah device berisi penelitian selama ini untuk menyembuhkan penyakitnya supaya Harry tidak mengalami nasib yang sama seperti ayahnya. Setelah Norman meninggal, Harry akhirnya menggantikan Norman sebagai CEO Oscorp dan menjadikan Felicia Hardy sebagai asistennya. Harry kemudian menggunakan database ayahnya dan nemuin kalau penyakitnya bisa disembuhin dengan darah laba-laba yang diciptain sama Richard Parker. Harry kemudian mencurigai kalau laba-laba ini adalah penyebab dari kekuatan Spider-Man dan meminta Peter yang jadi fotografernya Spider-Man di Daily Bugle untuk mempertemukan dia dengan Spider-Man. Spider-Man lalu bertemu dengan Harry, dan saat Harry meminta darahnya Spider-Man, Spider-Man tentunya menolak karena takut darahnya nggak cocok dan akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Harry. Di sisi lain, Max Dillon, teknisi listrik dari Oscorp yang dulu pernah diselamatin sama Spider-Man, mengalami suatu insiden di lab genetik Oscorp yang mengembangbiakan belut listrik. Nah, Max kesetrum dan jatuh di tangki penangkaran belut listrik yang membuat Max berubah menjadi manusia listrik dengan julukan Electro. Electro yang panik lalu lari ke kota dan dipandang sebagai villain oleh warga New York. Dan disinilah terjadi pertarungan antara Spider-Man melawan Electro untuk pertama kalinya. Spider-Man kemudian mengalahkan Electro dan Electro kemudian ditahan di Institut Ravencroft yang dibuat untuk menahan kriminal gila yang dikelola sama Dr. Kafka. Harry kemudian ditendang dari posisinya sebagai CEO sama Dewan Direksi Oscorp karena dijebak dengan dituduh sudah menutupi insiden Max Dillon. Nah, asisten Harry bernama Felicia ini kemudian memberitahu Harry kalau Oscorp sudah mengekstrak racun dari laba-laba Richard Parker dan menyimpan serum ekstrak ini di fasilitas khusus di Oscorp sebelum mereka menghancurkan laba-laba itu. Sementara itu, Peter akhirnya mengetahui tentang Roosevelt yang sebelumnya dicari sama Peter karena berhubungan dengan ayahnya. Nah, di mana Roosevelt itu adalah sebuah stasiun bawah tanah yang digunakan Richard untuk menyimpan semua data penelitiannya tentang laba-laba. Yang selama ini ternyata diincar sama Oscorp untuk dijadikan senjata bioweapon. Di sisi lain, Harry lalu pergi ke Ravencroft Institute dengan keadaan yang sudah di-explain, di mana dia meminta bantuan Electro untuk masuk ke Oscorp. Dengan imbalan, Electro bisa mengakses pusat listrik dari Oscorp dan juga bisa membalas dendam kepada Spider-Man. Electro lalu membantu Harry untuk masuk ke Oscorp dan memaksa Donald Mencken, salah satu dewan direksi dari Oscorp dan mantan asisten dari Norman, untuk mengantarkan Harry ke fasilitas Oscorp yang menyimpan racun laba-laba Richard Parker. Di sana, Donald Mencken kemudian dipaksa Harry untuk menyuntikkan serum racun ini yang disebut Symbiote, yang kemudian membuat tubuh Harry menjadi bermutasi dan menjadi Green Goblin. Di sisi lain, Electro menyerap seluruh listrik di kota New York yang membuat seluruh New York mati lampu dan nyaris membuat dua pesawat tabrakan. Gwen lalu memberitahu Peter cara jaringnya tidak tersengat listriknya Electro. Mereka lalu pergi untuk mengalahkan Electro. Electro lalu kalah setelah Gwen menyalakan mesin listrik dan menghantarkan listrik dengan jaringnya Spider-Man ke Electro yang membuat Electro overload dan meledak. Harry lalu datang dan menculik Gwen ke menara jam. Spider-Man lalu bertarung dengan Green Goblin dan Green Goblin menjatuhkan Gwen dengan mendorongnya dari ketinggian. Peter mencoba menyelamatkan Gwen dengan jaringnya, tapi sayangnya ini tidak berhasil. Ini membuat Gwen akhirnya mati. Peter bersedih dan berhenti menjadi Spider-Man selama 5 bulan. Di Ravencroft, pria misterius bernama Gustav Fier menemui Dr. Connor dan Harry Osborn dan bilang kalau mereka sudah menemukan orang yang cocok untuk memakai armor Rhino. Rhino lalu menyerang kota dan Spider-Man kembali lagi beraksi. Nah, yang menarik dari trilogi ini adalah kisah cinta sweet antara si Peter Parker dan juga si Gwen Stacy yang bikin kita kayak senyum-senyum gitu kalau nontonin mereka lagi PDKT. Dan bagaimana hubungan mereka tuh naik turun, sempat putus, dan akhirnya berakhir dengan tragis dengan kematian dari Gwen Stacy. Nah, di dua film ini akhirnya diceritain soal orang tuanya Peter Parker, dimana di di trilogi sebelumnya ini nggak pernah diceritain ya. Cuma diceritain kalau si Peter Parker ini hidup sama paman dan bibinya. Di sini ternyata kedua orang tuanya Peter Parker ini memegang peranan kunci di seluruh cerita The Amazing Spider-Man, di mana kedua orang tuanya ini menjadi orang yang cukup penting bagi Oscorp. Dan ini bisa menjadi penjelas kenapa Peter Parker pada saat digigit laba-laba bisa survive dan kenapa tidak disarankan ke si Harry Osborn untuk mendapatkan serum atau racun yang sama. Ini karena si
laba-labanya yang menggigit Peter Parker ini sudah memiliki DNA dari ayahnya Peter Parker, yaitu si Richard Parker. Nah, sosok Peternya ini juga digambarkan dengan berbeda ya. Dimana kalau yang sebelumnya diceritakan kalau si Peter Parker itu miskin, di sini enggak. Dia berkecukupan karena ayahnya aja kerjanya di Oscorp, ilmuwan gitu kan. Dan juga kelihatan tante dan juga pamannya ini juga hidup dengan berkecukupan. Gue susah banget mau itu. Gara-gara ngatain si ini nih, Peter Parker miskin. Nah, yang menarik di sini juga ada rasa bersalah atau trauma dari Peter Parker, terutama terhadap ayahnya Gwen Stacy ya. Dimana di film pertama si Peter ini udah diperingatin nih kalau jauhin anak gue nih ya, karena bakal membahayakan anak gue. Jadi lu better menjauh gitu kan. Tapi karena memang rasa cintanya ini mau nggak mau dia kayak aduh nggak bisa tahan, akhirnya ngelawan, nggak ngedengerin si nasihat dari orang tuanya Gwen ini, yang akhirnya ujung-ujungnya membuat si Gwen Stacy ini bukan cuma cedera dan bukan cuma tersakiti atau apa, tapi justru malah mati. Jadi ini yang membuat dia menjadi trauma dan menyesal kenapa dia masih harus deketin si Gwen Stacy. Makanya di akhir Amazing Spider-Man 2 dia sempat 5 bulan tuh, dia bukan cuma ngerasa sedih karena kehilangan orang yang paling dia sayang, tapi juga merasa menyesal karena kenapa dia harus tetap menjalin hubungan sama Gwen Stacy. Padahal kalau mereka putus, Gwen Stacy mungkin pergi ke London, mereka tuh bakal tetap, misalnya Gwen Stacy tuh bakal tetap hidup dan mungkin masih bisa berhubungan at least sebagai teman yang tidak menghilangkan nyawanya si Gwen Stacy. Nah, ada beberapa karakter yang sebenarnya bisa ngelit ke storyline yang lebih luas tentang karakter ini ya. Dimana karakter-karakter ini sama kayak yang di film sebelumnya juga muncul. Contohnya kayak si siapa yang ngebully? Oh ya, contohnya kayak Flash Thompson. Nah, si Flash Thompson ini di sini memang berbeda ya, dibikin agak lebih baik sedikit gitu. Dimana pada saat Uncle Ben mati, si Flash Thompson ini menunjukkan rasa simpatinya ke Peter Parker. Dimana kita tahu kalau si Flash Thompson ini bakal jadi Agent Venom ya. Terus juga Felicia Hardy. Nah, kalau kalian pecinta komik kalian pasti tahu karakter ini. Felicia Hardy ini nantinya bakal menjadi Black Cat. Dia diceritakan seorang pencuri yang nantinya bakal menjadi villainnya Spider-Man, si Black Cat. Nah, terus Dr. Kafka. Dr. Kafka di sini sebenarnya di gender swap ya. Seharusnya Dr. Kafka di komik itu seorang perempuan. Di sini diceritakan sebagai seorang laki-laki, di mana dia adalah orang yang mengurus fasilitas Ravencroft yang digambarkan berbeda nih di sini ya. Terus ada juga Alistair Smythe atau atasannya Max Dillon yang di komik nih menjadi pencipta dari robot yang dibuat khusus untuk membunuh Spider-Man ya, dimana robot-robot ini dibilangnya dengan atau disebut dengan Spider Slayer. Terus juga ada Gustav Fier. Nah, seorang pria misterius yang kalau di komik dikenal sebagai atau dikenal dengan julukan The Gentleman. Dia adalah salah satu orang yang mengumpulkan villain-villain Spider-Man untuk dibentuk rebootnya atau regenerasinya Sinister Six. Makanya di sini di bagian-bagian ending juga ada nih Easter eggs di mana si Gentleman ini jalan ke lab khususnya di Oscorp dan nunjukin beberapa kostum dari anggota-anggota Sinister Six. Dimana di lab ini kelihatan ada tentakelnya Doc Ock dan juga ada suit terbangnya Vulture dan juga ada kostum besinya Rhino. Nah, juga di database-nya Oscorp itu juga ditunjukin nih berbagai nama yang jadi referensi musuh Spider-Man berikutnya, seperti ada Venom, ada Morbius dan juga ada Doc Ock. Nah, sebenarnya kalau film ini dilanjutin, kita bisa ngelihat lebih awal yang namanya Sinister Six karena udah di-tease nih di sini. Mungkin di Amazing Spider-Man 3 atau mungkin di Amazing Spider-Man 4. Tapi sayangnya film ini memang nggak jadi dilanjutin ya. Tapi akhirnya dari sini di Spider-Man No Way Home kita bakal melihat yang namanya Sinister Six, atau mungkin namanya nggak jadi Sinister Six ya. Nggak digambarkan kalau mereka adalah sekumpulan super villain yang dikelompokkan sendiri gitu kan. Tapi ini akan menunjukkan banyak villain. Jadi Spider-Man akan melawan banyak villain. Yang salah duanya juga bakal muncul dari universe Amazing Spider-Man ini. Tapi mungkin ya menurut gue itu cuma satu aja yang asalnya tuh datang dari The Amazing Spider-Man ini. Itu cuma The Lizard. Karena kalau kita ngelihat itu ada Electro, di mana Electro ini ditampilkan berbeda dengan Electro versi The Amazing Spider-Man, di mana dia punya arc reactor kan di sini. Nah, menurut gue kalau banyak yang kemarin yang nanya-nanya soal teori ini, menurut gue ini tuh datangnya dari universe alternatif yang belum pernah diceritakan. Di mana di universe ini pembentukan karakternya Electro itu terjadi karena ada sangkut pautnya sama
Tony Stark dan juga teknologi-teknologinya. Makanya dia pakai arc reactor di sini. Gitu. Kalau menurut gue ya. Nah, makanya nanti di Spider-Man No Way Home kita bakal ngelihat backstory mereka dan asalnya dari mana. Karena menurut gua kalau misalnya ini bakal mengangkat multiverse, gak mungkin cuma datang dari 2 universe aja kan. Gak cuma datang dari universe-nya Sam Raimi atau universe-nya Mark Webb ini. Pasti datangnya dari banyak universe. Seperti yang kita tahu kan ada ribuan bahkan jutaan universe yang dimention di Loki dan juga di beberapa series atau film sebelumnya. So kita tunggu aja apa yang bakal terjadi di No Way Home. Apakah benar teori gua tadi atau memang ternyata si Electro itu datangnya dari universe ini dan dia mungkin menggunakan arc reactornya Tony Stark untuk menstabilkan energi listriknya dia. Kita lihat aja nanti bakal seperti apa ceritanya di Spider-Man No Way Home. Tungguin aja. So itu dia video kita kali ini tentang trilogi kedua. Trilogi nggak jadi yang kedua Spider-Man ya, The Amazing Spider-Man. Dan next kita bakal ngebahas ini udah masuk ke 2 film sebelum Spider-Man No Way Home, yaitu Spider-Man Homecoming dan juga Spider-Man Far From Home. Sebenarnya video-video tentang itu kalian bisa lihat di video kita di Breakdown Channel Universe. Search aja Spider-Man BCU. Dan jangan lupa nanti tanggal 11 kita bakal ada di Super Mall Karawaci untuk ngebahas semua teori-teori Spider-Man No Way Home. Jam 11 jam 2.30 lah ya. Sudah harus ada di sini karena bukan cuman gue yang bakal ada di sini, bakal ada Daily Screen, bakal ada Andri dari PSR dan juga bakal ada Yohanes Fendrian. Bakal ada Eka gak ya? Kita tunggu aja lah ya. Makanya gaungkan hashtag bring atau bawa Eka ke Jakarta supaya Eka bisa langsung datang ke sini di tanggal 11. So itu dia video dari kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita ini untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.